profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Mozaik Indonesia untuk hari ini Rabu 14 Agustus 2024. Saya Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Dan kami ajak Anda nanti untuk bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau langsung ke aplikasi kami di RRI Digital dan akun YouTube Pro 1 RRI Palembang. Di kesempatan sore hari ini untuk di Mozaik Indonesia, kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita mengendalikan inflasi itu lewat sektor wisata. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang kedua narasumber yang juga akan menyapa Anda di kesempatan sore hari ini. Saya perkenalkan dulu ya, sudah hadir Pak Sido Santoso SEMM, Kabid Pengembangan Pemasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore semua. Perjalanan ke sini lancar ya Pak? Lumayan lancar. Tetangga kan? Tetangga, dekatan. Hanya beberapa meter dari sini. Tapi naik kendaraan apa jalan kaki tadi Pak? Kebenaran naik kendaraan. Kalau jalan kaki cukup keringetan juga. Nyampenya sore ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya juga pendengar hadir juga di studio Pro 1 Palembang, Direktur PT Sri Varia Wisata ya atau Varita Pusri, Bapak Andika Nugraha, SPC MIKOM. Ini gelarnya banyak banget, CHT, CI, IBH, CMT ya. Ini saya spillnya pakai bahasa Indonesia ya. Selamat sore Pak Andika. Sore. Lancar juga perjalanan sini ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya, walaupun memang cuaca kayaknya sebenarnya kalau berbicara cuaca sore hari ini lebih enak kita leyeh-leyeh ya Pak. Betul, ya. Tapi harus tetap produktif. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Nah, kami ingatkan kembali pendengar, silakan bergabung bersama kami nantinya di 0711369977 dan juga di 082179279090. Bisa juga nanti melalui aplikasi kami di RRI Digital dan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Banyak upaya sebenarnya untuk siapapun yang bisa sama-sama begitu ya bergotong royong lah ya untuk menjaga inflasi supaya terkendali, bahkan salah satunya adalah melalui sektor pariwisata ya, apalagi bagaimana nantinya membangun kebijakan-kebijakan pariwisata biar bisa mendukung bisnis, dan ini juga peran pemerintah harus secara maksimal juga ya untuk membantu industri pariwisata dalam negeri ini. Nah, kita berhubung di Provinsi Sumatera Selatan ini, kabar baiknya kalau tidak salah beberapa hari yang lalu saya baca di media online, itu PJ Gubernur mengatakan bahwa inflasi Sumsel ini masih terkendali begitu ya Pak ya. Alhamdulillah sekali ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak faktor sebenarnya yang bisa membuat ya bagaimana sama-sama kita bisa menekan inflasi ini. Dari perbincangan kita sore hari ini melalui sektor wisata, saya akan langsung bahas bersama kedua narasumber. Saya ke Pak Sido dulu nih. Boleh. Tapi sebelum kita ke bagaimana cara kita gitu ya Pak ya untuk memaksimalkan supaya sektor wisata bisa turut menekan inflasi, seperti apa dulu sih Pak geliat wisata di Sumsel saat ini? Kalau kita lihat di Sumsel saat ini untuk lihat wisatanya itu sudah cukup menggembirakan ya, terutama setelah kita mengalami COVID yang cukup panjang selama 2 tahunan. Banyak tumbuh destinasi wisata yang baru di Provinsi Sumatera Selatan ini, seperti di Palembang sendiri itu
banyak kita lihat tumbuh tempat-tempat wisata yang baru. Kalau kita lihat di kawasan Kenten Laut itu tuh banyak tuh yang tumbuh-tumbuh di situ kan. Iya. Nyebrang sedikit di situ banyak. Kemudian kalau di kabupaten kota baru-baru ini di Kota Pagar Alam itu ada destinasi baru yaitu di daerah di Tebet Keban namanya. Jadi Tebet Keban tuh danau yang dulunya sempat mati suri di era Covid dan sekarang dikembangkan lagi dan cukup banyak wisata yang datang ke sana di Tebet Keban itu karena itu cukup bagus. Pemandangannya juga cukup bagus di daerah danau di Tebet Keban itu dan dari daerah-daerah sekitar udah banyak berkunjung ke sana jadi cukup ramai. Kemudian ada satu lagi tuh di Lubuk Linggau udah ada wisata air terjun yang baru itu namanya wisata air terjun Teman. Itu jadi bolehlah untuk kita yang di Palembang nih untuk ngilangkan suntuk kita jalan-jalan ke daerah-daerah wisata baru untuk melihat menghilangkan stres kita di kota Palembang ini dan masih banyak lagi sih objek-objek wisata yang baru di Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah setelah Covid dilihat wisata di Sumsel cukup menggerakkan kan, tidak mati suri, semua tetap alhamdulillah rame. Dan baru-baru ini kita baru melaksanakan itu event yang cukup besar ya. Kemarin di tanggal 10 Agustus kemarin kita melaksanakan Sriwijaya Ranau Grand Fondo. Kemarin di Danau Ranau, alhamdulillah sukses. Peserta yang daftar kalau lewat online itu sekitar 1.400-an dan banyak wisata dari Kalimantan, dari Lampung, yang dari daerah lain turut andil di acara tersebut, terutama yang dari Lampung. Lampung cukup banyak juga karena kan Dekat daerah ya, itu Pak, perbatasan ya? dengan Lampung kan, jadi mereka lebih banyak. Alhamdulillah Jangan mereka naik sepeda ya Pak. Alhamdulillah dari hadiah yang kita lombakan itu totalnya hampir 100 juta itu kebanyakan hampir 30% orang Lampung semua yang dapat kayaknya. Alhamdulillah sukses kemarin tuh rasanya. Oke, ya sebelumnya kita juga mengucapkan selamat ya Pak ya atas suksesnya terselenggaranya Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2024 ya. Nah, jadi karena Pak Sido ini sudah spill pariwisata yang ada di Sumsel ini yang memang cukup menggeliatkan juga ya pasca pandemi COVID-19. Saya ke Pak Dika nih. Kalau di Ranau Pak Dika mungkin bisa di-spill juga nih seperti apa geliatnya wisata di sana. Karena Pak Dika ini kan juga mengelola tempat wisata yang ada di sana gitu. Benar. Farita ya namanya ya. Betul, Farita. Oke. Jadi kalau misalkan di Danau Ranau ya sebenarnya saya pun sebenarnya baru Pak. Jadi ibaratnya di Faritanya sebenarnya baru ya. Tapi kalau Faritanya sendiri itu mengelola kawasannya. Jadi kalau misalkan namanya itu Wisma Pusri Pak. Karena kebetulan memang secara kepemilikan ya. Jadi itu salah satu aset dari PT Pupuk Sriwijaya dan merupakan mungkin merupakan salah satu wisata yang ibaratnya pertama di Danau Ranau karena dibangunnya tahun 80-an, Pak. Jadi sebelum sekarang benar-benar maju ya. Ada di Banding Agung tuh luar biasa pembangunannya. Itu pertamanya adalah Wisma Pusri itu. Jadi sangat ramai dan juga dari kita juga kemarin juga bikin open support trip juga. Iya, open juga trip dan juga support dari penyelenggaraan dari Sriwijaya Grand Fondo di Danau Ranau kita support full karena memang alhamdulillahnya kita kecipratan untung juga, Pak. Iya, efeknya luar biasa. Iya, karena efeknya okupasi dari Wisma Pusri kita itu hampir 100% kemarin. Alhamdulillah. Kita juga thank you banget sama disebut para provinsi Sumsel ya atas diselenggarakan dan juga sukses ya acara Fondo kemarin. Karena kami juga dan orang-orang di sekitar ya Pak, jadi UMKM juga warga-warga sekitar yang berjualan juga itu ketiban untung semua ada acaranya di Danau Ranau seperti Berarti itu. harus lebih banyak lagi acara di sana ya nggak, Pak Dika ya? Kalau bisa sebulan sekali ya. Bahkan di daerah penyangga seperti Martapura itu kebagian untung juga. Jadi kita yang dari Palembang mau ke Danau Ranau makanya di Martapura semua kan cukup ramai. Jadi efeknya luar biasa memang. Iya. Nah, jadi kalau tadi geliat wisatanya sudah disampaikan oleh Pak Sido, lalu pergerakan pertumbuhan sektor wisata kita sendiri seperti apa Pak saat ini Pak? Kalau trennya positif nih perkembangan. Positif ya, alhamdulillah karena khusus di Sumatera Selatan sendiri di tahun 2024 ini ada 194 event yang dilaksanakan dan itu kita sudah launching di kalender kalender eventnya kita pada saat bulan berapa tuh di Monfera. Dan alhamdulillah semuanya berjalan di kabupaten kota.
Yang baru yang akan ini alhamdulillah di tahun 2004 ini kita ada 2 event yang sudah masuk di Karisma Event Nasional. Yang pertama yaitu Festival Sriwijaya yang kemarin kita laksanakan di tanggal 21 sampai 23 di Mount Vera. Alhamdulillah cukup ramai itu. Dan Pak Menteri dalam hal ini Pak Sandiaga Uno datang juga di situ. Alhamdulillah, dan kita kedatangan tamu dari luar negeri tuh. Dari Spanyol dan Meksiko sebanyak hampir 20 orang dan mereka tampil. Mereka tampil di acara itu cukup memeriahkan lah. Jadi masyarakat antusias, kepengen tahu nih orang Spanyol larinya gimana, kemudian orang Meksiko larinya gimana. Wah, cukup antusias mereka. Bahkan kalau dibilang sampai jam 12 mereka nggak mau balik. Karena kan kita tahu di bawah masyarakat kita khususnya Palembang kan kita haus hiburan gitu kan. Jadi dengan adanya event Sriwijaya Festival Sriwijaya kemarin cukup menghibur masyarakat sekitar dan pergerakan ekonominya cukup luar biasa. Dan ada juga dari Padang datang di situ kan. Jadi cukup restoran, kemudian hotel-hotel pada penuh semua. Nah, nanti di tanggal 29 sampai 31 ini ada event yang kedua lagi kan di Sumatera Selatan ada 2 yang masuk kalender event nasional yaitu Festival Sriwijaya sama Bidar dan Perahu Hias. Oh ya, Nah, Bidar tuh itu nanti bentar lagi ya Pak ya? Bentar lagi di tanggal 29 sampai 31. Ya silakan nanti masyarakat Sumsel terutama di Palembang bisa nanti berbondong-bondong ikuti event tahunan kita ya, Bidar Perahu Hias di Sungai Musi yang merupakan kebanggaan kita semua. Itu biasanya nggak kalah ramai ya Pak ya, sangat Ya, ramai karena pasti itu ramai. ditunggu oleh masyarakat benar. Sumsel begitu ya. Oke. Nah, karena perbincangan kita ini mengenai bagaimana kita sama-sama mengendalikan inflasi ini lewat sektor wisata, tapi sebelumnya saya akan tanyakan juga Pak Sido, gimana sih melihat imbas dari sektor wisata sendiri ya terhadap penekanan inflasi? Cukup positif ya, cukup positif dan luar biasa. Karena apa? Dengan diadakannya event-event seperti yang kita bicarakan tadi, Sriwijaya No Grand Fungo, itu multi efeknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Dari okupasi penginapannya seperti dibicarakan oleh Pak Mas Andika tadi, hotel pada penuh, homestay pada penuh di sana kan, kemudian kuliner semua pada penuh, dan dengan penuhnya hunian, homestay, kemudian makan dan kulinernya ramai, otomatis ini bermuara pada peningkatan perekonomian sekitar itu. Jadi mengimbaskan pada penekanan inflasi yang ada di Sumatera Selatan. Itu efek yang luar biasa. Sama halnya seperti pelaksanaan kita yang kemarin di Festival Sriwijaya, itu luar biasa loh. Hotel penuh, kemudian tempat acaranya itu aja setiap hari mungkin sekitar hampir 500-an orang tiap hari datang bertransaksi di situ. Karena kita kan di samping Dinas Pariwisata sendiri yang terlibat, kita juga melibatkan seluruh unsur. Seluruh unsur dalam hal ini dunia usaha seperti dari Pusri sendiri, kemudian dari Pertamina, dari BUMN lah. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara pariwisata ini merupakan pentahelik ya. Jadi urusan wisata ini bukan urusan Dinas Pariwisata sendiri, tapi melibatkan seluruh unsur. Kalau kita bicara pentahelik itu ada masyarakatnya di situ, ada dunia usaha dalam hal ini mungkin BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan, kemudian ada akademisi di situ yang memberi kajian, kemudian ada komunitas masyarakat dan sebagainya. Jadi itu Mbak Tati. Senang ya kalau kita dengarnya positif gitu kan ya. Saya tanya nih ke Pak Dir kita nih. Jadi Pak Dir, kalau misalnya kita berbicara soal inflasi ya, seberapa berpengaruhnya sih ya? Apakah memang ini menjadikan Pak Direktur dan rekan-rekan juga kan, waduh gimana nih, kita harus lebih giat lagi apa gimana ya? Silakan Pak. Betul. Jadi alhamdulillahnya tadi informasi kan memang tingkat inflasi di Sumatera Selatan kan masih terkontrol lah bahasanya. Karena memang kalau masih misalkan stabil ya. Masih stabil. Karena kalau inflasinya tinggi banget yang kita takutkan nih. Jadi harga-harga pada tinggi ya. Orang-orang itu ibaratnya akan mengurangi jalan-jalannya. Nah, itu yang berbahayanya kan katanya. Jadi apa-apa mahal gitu kan, sembako mahal dan sebagainya mahal. Jadi di rumah aja ya intinya ya. Jadi niatnya setahun jalan-jalan 2 kali, ini nggak usah lah katanya, berhemat. Nah itu yang mungkin jangan sampai kejadian ya Pak. Jadi dengan stakeholder kita semuanya, baik itu dari pemerintah, dari semualah pokoknya, jadi harus paket lengkap ya Pak. Iya benar. Nggak bisa satu-satu ya. Jadi semuanya terlibat. Harus semuanya terlibat supaya apa? Supaya terkontrol inflasinya, dan masyarakat di Sumsel juga itu
mau liburan gitu. Jadi kan kalau kerja terus kan juga lama-lama stres ya. Fusing. Iya. Jadi Jadi harus healing ya. Harus healing. harus healing. Healingnya jangan Jangan jauh-jauh. jauh. Kalau bisa sih nggak ke tetangga ya. Di Harusnya Sumsel Sumsel bae. saja. Baik. Seperti itu sih Mbak. Iya, Jadi iya. semuanya akan terdampak. Jadi tadi semua stakeholder kita, masyarakat akan terasa manfaatnya. Jadi dengan jalan-jalan dari orang Palembang ke Ranau, misalkan orang Palembang misalkan ke Pagar Alam mau ke Linggau, Heeh. semuanya nanti kan juga terasa manfaatnya. Orang-orang kan pasti belanja lah kalau misalkan mereka liburan ya, harapannya tadi kalau inflasi terjaga belanjanya lebih banyak Lebih gitu. banyak dan lebih belanja lebih banyak dan ya. lebih terjangkau ya. Iya. Terjangkau. Tapi ngomong-ngomong soal belanja lebih banyak ya, pasti setiap kita berkunjung ke suatu tempat kan memang harus ada yang kita tuh memang harus belanja gitu ya Pak ya. Apapun itulah ya. Betul. Apalagi kalau misalkan di tempat tersebut ada sesuatu yang khas ya. Khas, Nah, kalau di Ranau sendiri apa nih, Bang Dika? Kalau di Ranau sendiri kita rata-rata tuh kayak alpukat gitu ya. Terus Dari juga buah-buahannya iya, ya, alpukat. kopi tuh, kopi Kopi, Ranau Ranau juga cukup sama gula aren. Ya. Nah, itu 3 itu adalah khasnya banget dari Danau Ranau. Jadi kalau orang kesana Kemudian ada salah satu destinasi wisata yang harus dicoba nih Mbak Tata ke sana karena di situ ada wisata air. Oh, Jadi iya. wisata air ini Pasti dia habis nyebur kemarin ya, Pak. Jadi alhamdulillah wisata air ini yaitu di rafting, Iya. itu kan masuk di dapat penghargaan anugerah pesona Ya, Iya. Indonesia ya, di tahun API kemarin Award ya. ya. Nah, jadi peringkat 1 nggak salah. Iya. Jadi di situ memang khas ya. Betul. Kalau kita selama ini bicara jeramnya. jeram itu kan airnya keruh ya. Kalau Iya. ini bening benar. Ya, jernih Pak Bening ya. benar, Ha. kemudian bisa diatur airnya itu. Betul. Untuk kita pemula itu nggak begitu kenceng karena kan dia ada pintu airnya kan. Iya. Jadi ada kelas-kelasnya. Kemarin aku kan belum pernah nyoba nih. Jadi udah mumpung di Danau Ranau kita coba kan yang hanya 3 kilo. Lumayan mengasihkan. Iya. Bening benar banyak. Pakai teriak-teriak nggak, Pak? Enggak, lumayan teriak-teriak. Jadi menambah istilah itu ya dapat ini yang baru ya. Iya. Eksperimen baru. Kok Boleh bisa lah. ya Pak nggak berisik naik itu ya? Soalnya ada teman saya berisik, Pak. Luar biasa kamu. Patut dicoba nih masyarakat Sumsel nih. Nah, ini juga yang harus kita sampaikan kepada publik, kepada pendengar ya, bahwa memang jangan scrolling wisata yang jauh-jauh dulu lah ya. Kita harus Bangga. mengunjungi dan bangga Berwisata sama di wisata Sumsel. yang ada di Sumatera Selatan Betul ya. banget. Jadi sebenarnya memang harus ada sesuatu yang bisa mengantarkan ke sana. Iya. Mungkin butuh informasi lebih lengkap bisa ke Pak Sido di Disbudpar. Terus bisa. juga bisa di-guide sama Farita gitu kan. Ada ya. satu inovasi kita yang buat di Dinas Pariwisata itu kita meluncing di 2001 itu aplikasi Giwang namanya. Oke. Jadi di Giwang itu lengkap seluruh informasi wisata yang ada di situ, bahkan kulinernya, bahkan tempat wisatanya. Jadi umpama nih kita klik kita masuk di situ aplikasi Giwang, di dalam kita nih mau ke Lahat nih umpama Iya. kan. Klik aja ke Botel Hatek lah, di situ ada tempat wisata. Kemudian kita mau kuliner nih, klik aja kuliner di situ. Bahkan di situ ditunjukkan alamatnya melalui Google Map. Jadi cukup kita klik, jadi nggak bakal kesesat. Langsung mengarahkan Langsung gitu mengarahkan ya Pak ya. ke aplikasi Giwang. Jadi harapan kami seluruh masyarakat Sumsel ini pada umumnya ya silakan kalau ingin berwisata kemana aja di daerah Sumatera Selatan bisa mendownload aplikasi Giwang tersebut. Giwang itu ya Pak ya. Lengkap semuanya lengkap ada di situ. Dan pastikan ada kuota aja udah aman ya Pak Itu ya. yang penting. Itu yang penting. Iya. Jadi nggak usah bingung-bingung nih umpama kita ada di Lahat atau di Muara Enim. Ini hari ini mau kemana sih? Klik aja aplikasi Giwang, di situ tertera semua nih objek wisatanya, kulinernya, Iya. termasuk kalau ada musibah, umpama kecopetan segala macam bisa menghubungi pihak berwajib di situ, lengkap aplikasi Giwang itu. Oke. Nah di sini kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk mempopulerkan Iya. aplikasi Giwang tersebut agar seluruh masyarakat dapat mengenal wisata yang ada di Sumatera Selatan. Baik, kita break dulu, Bapak-bapak, Boleh. dan kita ingatkan juga untuk pendengar silakan bergabung bersama kami. Jangan lupa ya, setelah ini saya akan balik lagi bersama kedua narasumber. Tetaplah bersama kami di Mozaik Indonesia. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah berhenti, terdapat sebuah fenomena ekonomi yang senantiasa mengintai. Inflasi. Inflasi yang seringkali dianggap sebagai angka statistik, memiliki dampak yang nyata pada kehidupan masyarakat.
inflasi bukan hanya sekedar angka yang tertera di berita atau data ekonomi. Inflasi adalah realitas yang dirasakan setiap individu, terutama bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga barang dan juga jasa yang terus-menerus, seperti harga beras, telur, atau bahan pokok lainnya, menjadi pemandangan yang biasa kita temui. Daya beli masyarakat yang semakin tergerus, gaji yang pas-pasan, semua menjadi cermin dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Harapan terbesar bagi masyarakat adalah agar inflasi dapat ditekan, harga-harga dapat stabil, dan daya beli dapat pulih. Semoga dengan langkah-langkah yang diambil, bayang-bayang inflasi yang menghantui dapat segera sirna, digantikan oleh kepastian dan keadilan ekonomi bagi semua. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi. Inflasi adalah cermin dari keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sebuah bangsa. Mari bersama-sama berjuang untuk mengatasi inflasi, membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Armantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah. Ku jentara berbunyi nyaring timbal beruga. Rimbai pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola sahdu sekali. Armantai Semende dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya semoga tetap terjaga. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita sambung lagi. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia. Masih bersama kedua narasumber yang sudah berbincang-bincang bersama kita ya. Sudah berjalan 30 menit ke belakang yang menyapa Anda. Direktur PT Sri Varia Wisata, Farita Pusri, Andika Nugraha, SPCM Ikom, CHT, CI, IBH, C.MT ya. Selanjutnya Pak Sido Santoso, SEMM, Kabid Pengembangan Pemasaran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita masih membahas wisata dan juga pariwisata yang ada di Sumsel ini ya. Nah, saya ke Pak Dika dulu nih. Pak Dika, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan atau kendalanya begitu? Karena tadi kan kita di awal Pak Sido sudah membicarakan bahwa potensi wisata yang ada di Sumsel ini cukup banyak dan cukup berpotensi begitu ya. Terus minat orang-orang tuh juga cukup banyak begitu kan ya. Nah, tapi nggak mungkin mulus-mulus saja kan gitu kan. Silahkan disampaikan. Oke, jadi pengalaman saya ya sekitar 8 bulan ke belakang ya dalam pengelolaan beberapa kegiatan di Danau Ranau utamanya ya, karena Farita kan kita mengelola sebuah kawasan wisata Pusri di Danau Ranau. Kalau saya tanya ke beberapa teman-teman bahkan ke internal Pusri ya Pak, jadi memang
di sana tuh jarak tempuh ya. Iya, benar. Itu nomor satu sebenarnya. Nomor satu. Jadi jarak tempuh. Jadi kawan-kawan tuh selalu ngebanding-bandingkan dengan provinsi tetangga, Lampung, Pak. ya. Dengan Lampung. Jadi ya karena sudah full tol, Benar. 4 jam bahkan 3 jam setengah tuh udah masuk Lampung ya. Kita Kalau 8 jam baru nyampe. Iya. 8 jam baru sampai. Bapak curhat ya. Iya. 8 jam baru sampai. Dan juga yang kedua juga contoh ya kalau ke Danau Ranau. Danau Ranau itu sampai sekarang menurut saya sih belum ada kayak transportasi yang sangat proper banget, Pak. Ya, Jadi kayak misalkan travel nih ya, yang nyaman Yeah. gitu. Itu kalau ke Ranau belum ada. Jadi mentok kalau misalkan kayak beberapa travel besar itu Batu Raja atau Muara II. Dari Muara II nanti masih mau ngeteng, Mbak, ke Danau Ranau-nya. Karena kalau ada yang langsung tuh biasanya travel pribadi lah bahasanya ya. Dan itu tingkat kenyamanannya masih dipertanyakan sebenarnya. Karena ya kalau misalkan pribadi kan kadang-kadang nggak terjaga secara standar ya, Pak. Standar operationnya dia nggak terjaga. Tapi kalau dia travel resmi kan biasanya akan ada dicek sama dinas terkait dan sebagainya. Jadi sehingga kawan-kawan yang misalkan dia mau bikin backpack gitu kan, mau ke sana sendiri itu mikir-mikir, kira-kira gue naik apa ya di sana ya, kira-kira nyampe nya gimana, aman nggak? Karena banyak orang berpikir, Pak, kalau ke daerah pinggiran kayak Danau Ranau pasti situ tuh seremnya dalam arti rawan, Pak, kriminalitas dan sebagainya. Jadi aman nggak kalau misalkan malam gitu kan, aman nggak di sana jalan kalau sendiri dan sebagainya. Itu juga salah satu kendala ya kalau dalam pemasaran Danau Ranau juga. Dan juga memang banyak orang belum terinformasi dengan betapa indahnya Danau Ranau, Pak. Jadi kalau Danau Ranau itu paket lengkap. Orang mau naik gunung bisa ke Gunung Seminung. Benar. Orang mau main air panas, mandi bisa di air panas di Danau Ranau. Mau Kan ada belerangnya tuh, ada belerangnya juga. Mau rafting ada Ranau rafting. Dia mau, bahkan beberapa kali gue bilang, lo mau berenang nggak di pantai air tawar terbesar di Sumatera? Gue bilang di Sumatera Selatan ya ibaratnya. Ya ke Danau Ranau. Dan ciri khas Danau Ranau itu ikan mujairnya itu ikan mujair madu. Betul. Itu kalau digoreng atau dibakar manis bener. Ya manis ya, Pak ya. Khasnya kuliner itu wajib makan tuh. Wajib makan. Jadi mujair madu khas Danau Ranau. Tapi kisarannya kalau ditanya kendalanya apa yang tadi saya sebutkan, jarak gitu kan, terus akomodasi ke sana yang masih belum terlalu proper, dan juga memang orang-orang ya tadi mungkin harus diinformasikan dengan lebih gamblang ya, atau lebih masif lagi tentang Giwang Sumsel tadi ya, Pak, aplikasi. Benar. Sehingga orang tuh banyak yang tahu tentang Danau Ranau. Karena jujur saya sebelum saya kerja di Varita gitu, saya pun masih belum pernah ke Danau Ranau gitu kan. Dan juga ada apa aja di sana, apa aja saya gitu juga ya, nggak tahu. ya. Jadi baru di sini, wah ternyata paket lengkap wisata di sana ada semua gitu. Baik darat maupun di Air ya. Ada semua wisata di sana. Ya, gitu. oke. Nah, saya bacakan dulu WhatsApp. Sepertinya sudah ada WhatsApp yang masuk dari 0821 79 sekian-sekian, tidak sebutkan namanya. Sebenarnya kita ingin wisata di Sumsel, tapi kadang akses jalannya, Pak. Ada solusi nggak ke depannya kalau kita bisa akses jalan? Nah, monggo dijawab Bapak-bapak, silakan ini. Mungkin Pak Sido nih boleh bisa kita bantu jawab gitu ya. Ya seperti yang dibicarakan tadi bahwa memang di samping kemudahan tentunya kita ada hambatan-hambatannya. Jadi salah satu kendala di dalam pengembangan pariwisata kita Sumsel itu tadi jarak tempuh yang cukup jauh. Kita ketahui bahwa wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan atau destinasi wisata itu rata-rata adanya di ujung-ujung. Betul. Seperti di Danau Ranau, kemudian ada tuh Gua Napak Licin, Gua Harimau, itu semuanya bagus-bagus semua tuh. Dan memang terkendala di lokasi yang cukup jauh. Tapi kita tetap nggak patah semangat nih dengan kolaborasi dengan kabupaten kota untuk memfasilitasi, membuat akses untuk tujuan untuk menyampai ke lokasi tersebut. Dan ada lagi satu kendala yang ini harus sama-sama kita emban sama-sama sebagai masyarakat Sumatera Selatan, bahwa perkembangan wisata di Sumatera Selatan itu tidak terlepas dari kepedulian kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan akan pariwisata itu sendiri. Betul. Karena apa? Faktor yang sangat krusial, yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata itu kepedulian masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Selatan akan wisata itu sendiri. Dulu kita beberapa bulan yang lalu pernah kita mendengar ya, karena sekarang era digital, jadi informasi apapun itu, baik itu positif maupun negatif, akan cepat sampai. Sampai kemana-mana itu. Kan? Ya. Dulu pernah kita mendengar salah satu kasus di daerah
BKB belum pernah terdengar bahwa ada ya namanya kita Sumsel nih kan, Iya. mindset apa yang lama ini masih ada tuh, ada pemalakan ya, pemalakan bis wisata kan baru kalau tidak salah. Iya. Jadi hal ini kan sangat merugikan kita semua ya. Jadi pada saat itu kita langsung rapat mendadak nih, melibatkan seluruh sektor yang terlibat, kepolisian, kemudian TNI, Dinas Kota Pariwisata Kota Palembang. Jadi kita buat pos terpadu di daerah BKP tersebut. Alhamdulillah ya ada sisi positifnya dan berefek positif terhadap keamanan yang ada di sekitar situ. Jadi sekali lagi kita kepedulian masyarakat terhadap perkembangan pariwisata itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Di samping lokasi yang jauh. Cuman kalau sudah bicara wisata dan ada keinginan kita untuk berwisata, jarak tempuh jauh itu nggak menjadi halangan ya. Di Muara II itu memang cukup jauh 8 jam. Tapi kalau sudah sampai di sana hilang capek kita. Kebayar lunas ya. Kebayar Kebayar lunas. ya. Dan malas kita pulang. Mau apa ada di situ kan. Memang cukup ekstrim sih lokasi yang kita tempuh di sana, tapi Belok-belokannya ya. belok-belokannya kan. Nah, itu. Jadi salah satu upaya kita maupun provinsi maupun kabupaten kota akan membuat paket-paket wisata. Seperti Pusri kan buat paket-paket wisata ya. Jadi jadi masyarakat yang ingin berkunjung tidak hanya satu tempat tapi beberapa tempat. Gitu. Untuk menghilangkan lelahnya ke sana ya. Iya. Biar puas ya, Mbak. Iya, gitu. Pokoknya intinya walaupun babak belur di jalan atau pokoknya nyampe ke sana tuh terbayarkan. Tapi ya, asik juga sih perjalanan ke sana karena asik di ya, Pak. kiri kanannya kan banyak pemandangan. Banyak pemandangan ya. Yang belum ngeri tentu juga kita sih. datang. Bapak ini gimana sih? Udah asik ngeri. Oke. Iya, baik. Nah, memang pendengar harus cobain deh ya untuk berwisata ke sana gitu ya. Saya bacakan dulu nih, sudah ada yang gabung nih di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Mbak Susan, semoga transportasi bisa semakin baik ke Ranau ya, akses jalan juga semakin baik juga. Bisa ada tol atau buka penerbangan ke Ranau, biar jalan ke Ranau makin enak. Karena gimana dulu nih? sempat ada ya, Pak. Dulu ya? sempat ada. Dulu sempat ada. Di eranya Pak Ramli ya kalau Betul. Oke. Penerbangan perintis ya, semoga dengan ada dari Disbudpar Sumsel ya, semoga nanti bisa ngebantu juga ya. Mungkin ada penerbangan misalkan kayak sana kayak dari Lampung ke Krui gitu kan, dari Palembang ke Pagaralam kan sudah ada pesawat perintis ya. Jadi yang jelas kita ada kolaborasi nih. Betul. Dari seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Betul banget. Kita patut contoh, ada salah satu daerah di Indonesia nih, di Singkawang tuh. Iya. Di Singkawang ya. Itu pelabuhan bandaranya itu bukan pemerintah yang bangun, tapi dari masyarakat di situ yang bangun pariwisata bangun Swasta ya Pak ya. penerbangan itu, pelabuhan apa namanya, bandaranya tuh masyarakat yang membangun. Nah, ini patut kita contoh. Siapa tahu nanti Sumatera Selatannya kan SDM-nya, kemudian pengusaha-pengusahanya kan banyak kan. Siapa tahu nanti ke depan-depan tergerak dibangun lapangan, diaktifkan lagi tuh yang dibuat Pak Ramli zaman itu kan. Jadi semakin ramai gitu ya Semakin Pak ya ramai. wisatawan. Saya mau tanya ke Pak Andika nih, gimana nih Pak Andika perbedaannya ketika nih Danau Ranau tidak ada event sama ada event? Aduh. Jadi memang PR kita ya, PR ya. Saya kan juga sering ngobrol-ngobrol dengan pemilik homestay di Ranau Pak. Karena kita ada di satu grup WhatsApp yang dibikin sama Disbudpar Loku Selatan. Ya. Jadi memang saat tidak ada event, apalagi kalau misalkan weekday ya, itu memang okupasi kita jauh banget. Ya, jadi kayak kita pun kalau pas lagi weekday gitu, ya okupasi kita bahkan pernah sampai 0% gitu di kamar, karena memang Ranau itu bukan area transit ya Pak, memang area tujuan gitu. Jadi benar. kalau misalkan mau ke Ranau tuh benar-benar memang Pingin mau ke Ranau, wisata benar. ya bukan sekali jalan kayak kalau ke Linggau kan bisa mau ke mana-mana kan, ke Bengkulu itu bisa kan sekali lewat. Nah kalau ini enggak, jadi memang harapan memang diniatin tuh ke ya, sana. betul, memang harus diniatin ke Danau Ranau gitu kan. Jadi memang itu PR-nya ya, mungkin harapan saya sih mungkin bisa sering-sering lah dibikin acara gitu kan. Baik itu sebenarnya dari Disbudpar juga, dari pemerintah maupun dari swasta ya gitu ya. Karena memang saya pun dari Varita juga punya keinginan untuk bikin festival sendiri Pak. Jadi ibaratnya festival yang memang dari kita dari Varita yang akan create bersama anak-anak muda di Ranau, karena memang sangat banyak anak-anak muda kreatif di Ranau itu yang haus untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Karena memang apalagi kayak di tahun 2024 ini ya, saya rasakan juga berkurang untuk event-event skala kabupaten ya, nasional gitu ya. juga berkurang. Oke. Karena dan itu juga yang menyebabkan ya tadi
Turun jadinya okupasinya, ya. okupasinya turun ya, tadi Baik. perputaran ekonomi juga turun. Kita tahan dulu boleh? Ya, Ah, siap. sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore sama Mbak siapa di mana? Sama Mira di Kenten. Mbak Mira di Kenten. Silakan, Mbak. Mungkin mau nanya ke Pak Sido ya. Oke. Silakan. Ya, Pak Sido gimana sih caranya mengubah image yang ada di Indonesia, mungkin khususnya di Sumatera Selatan Iya, juga, benar. bahwa kebanyakan dari orang kita nih lebih, aduh kayaknya mau wisata ke luar negeri aja, biayanya lebih murah nih Iya. daripada di Indonesia. Soalnya untuk tiket, untuk biayanya sendiri, Indonesia tuh lebih mahal daripada di luar negeri nih, Mas. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mira. Baik, Mbak Mira di Kenten. Gimana nih, Pak? ini. Emang ini kadang-kadang harus kita sendiri kan yang harus Itu menyemangati tadi, orang-orang itu tadi. kita gitu, Jadi Pak. inilah salah satu PR kita ya. Kenapa bandara Sultan Mahmud Badarudin, ya kan? Jadi Itu kan downgrade. tadinya kan internasional. Betul Iya. banget. Sekarang turun jadi domestik. Domestik. Itu kenapa bisa terjadi coba? Menurut penelitian evaluasi dari kementerian bahwa begitu bandara itu dibuka, bukan yang luar datang ke kita, tapi kita banyak datang keluar. Keluar. Itu jadi masalahnya gitu kan. Jadi bukan kita menghasilkan, tapi Iya. justru kita rata-rata keluar. Makanya kita jadi turun domestik lagi kan dari evaluasi itu. Memang kalau bicara ini balik-balik ya ke pribadi kita masing-masing untuk mengubah mindset tersebut bahwa untuk apa liburan keluar ya. Iya. Kalau di sekitar kita sendiri banyak liburan-liburan atau tempat-tempat wisata yang mumpuni gitu. Ya memang harus dari diri kita sendiri untuk memanage bahwa tidak harus keluar sih, cukup di Sumsel bae lah kita berwisata karena banyak nih objek-objek wisata. Mungkin dalam kurun waktu 1 tahun kalau mau dikunjungi satu-satu nggak kebagian habis, Pak. waktunya. Saking banyaknya, Saking banyaknya gitu ya, Pak. event ya. kita aja hampir 194 event di Sumatera Selatan. Itu. Besok di tanggal 21 sampai 25 di Tanjung Enim tuh. Di Iya. Tanjung Enim tuh ada festival Karangasem namanya. Cukup itu festival itu yang ngadain masyarakat Karangasem itu sendiri. Langsung itu sendiri ya. Berarti kayaknya memang harus bagaimana kita tuh mencintai dulu lah ya, Iya, mencintai mencintai. dulu punya kita ini, akhirnya kan tergerak gitu kan ya. Tergerak, benar. Oh mau ke A sampai Z yang ada di Sumsel ini ya Pak ya. Soalnya kalau nggak kita siapa lagi yang ingin majukan wisata Betul, Sumsel iya, gitu. oke. Nah jadi yang punya mindset kayak gitu, yang mau keluar, tolong ubah dari Ubah sekarang dulu ya. ya. Oke, nah tapi kalau di Ranau ya Pak Dika ya, kalau di Ranau sendiri yang paling banyak diminati ya untuk pariwisatanya itu apa tuh Pak? Sebenarnya kalau misalkan yang paling sekarang lagi viral sebenarnya ya, itu salah satunya emang Ranau rafting tadi Pak, di rafting. Rafting itu ya mungkin 2-3 tahun kebelakang tuh benar-benar lagi viral banget, apalagi kalau misalkan ke sana pas musim hujan. Wis. Weh. Jadi kalau kemarin Mbak Tata Jadi deras ya, iya, air. lagi nggak musim hujan, lebih seru pas musim hujan. Iya. Hujan. Jadi Karena debit momennya airnya itu aduh, luar biasa. Bisa lebih kencang lagi teriaknya dari kemarin ya. Itu benar-benar awalnya kalau kita mau turun tuh kayak ngeri banget gitu, tapi pas dinaikin seru gitu. Seru kan. Itu juga salah satu destinasi wisata yang termasuk paling viral di Danau Jadi Ranau. kemarin itu, ya ini cerita pengalaman ya, karena kita kan belum pernah. Jadi kemarin pada saat mau ikut, kan saya bawa orang rumah nih, terus saya Iya. mau pas diterangi oleh guide-nya, orang rumah nyerah, mau buka helm nggak mau aku, udah ikut aja aku bilang kan, sudah begitu ikut kesenangan malah. Mau lagi ya Pak ya. Mau Betul, lagi. betul. Oke. Tapi kalau dari yang paling membantu gitu ya, membantu sekali maksudnya dalam hal juga mungkin pertumbuhan ekonomi kita gitu ya Pak ya. Itu apa sih apanya gitu? Oke, jadi di sana kan emang salah satu yang paling banyak orang bikin semenjak Grand Fundo pertama ya Pak. Itu kayak penginapan homestay. Oh, Jadi luar oke. biasa banyak. Jadi masyarakat di sana tuh sangat-sangat terbantu dengan adanya acara-acara besar di Danau Ranau. Aha. Jadi kalau dulu pilihan nggak banyak di Ranau, cuman paling Wisma Pusri dan beberapa homestay yang memang dari dulu ada gitu. Tapi kalau semenjak Grand Fundo pertama sampai kemarin yang ke-6 itu sudah sangat banyak banget orang-orang atau masyarakat sekitar di Danau Ranau yang membuat homestay dan itu kan juga menjadi salah satu perputaran uang yang baru ya, yang sebelumnya memang mungkin sebelum adanya Grand Fundo itu orang jarang bikin homestay atau kepikiran bikin homestay, masih sedikit banget. Kalau dulu kalau orang ke Ranau nginepnya mana? Di rumah temennya atau dia nyewa rumah orang gitu. Iya, iya. Nah kalau sekarang sudah ada homestay yang lebih proper, Lebih proper, iya lebih proper dan
termasuk juga Wisma Pusri juga. Jadi sekarang orang-orang jadi banyak lebih tahu Pak, dan juga orang tahu oh ternyata di situ ada kawasan yang bagus, ada cottage Iya, dan sebagainya, ada cottage-nya, gitu kan. Keren gitu ternyata. Nah itu juga kebantu karena adanya Event itu ya. event Grand Fondo. Oke. Tapi homestay ini teman-teman yang punya homestay ini dia masih tetap homestay-nya tetap ada ketika nggak ada event, atau jangan-jangan homestay dibuka pas ada event aja nih? Enggak. Jadi homestay di sana memang sudah homestay yang permanen ya. Oke. Jadi kalau dulu kan rumahnya jadiin homestay gitu Iya, kan. iya. Kalau sekarang memang sudah banyak banget orang-orang yang bikin homestay secara permanen. Oh. Ya, walaupun waktu di grup WhatsApp paling curhatnya sepi banget ya bulan ini Iya. ya. Kalau paling gitu jadinya. Tapi waktu ada kayak kemarin Grand Fondo, alhamdulillah ya okupasinya tinggi-tinggi semua kawan-kawan di kawasan Danau Ranau. Jadi memang banyak perputaran ekonomi baru ya. Iya. Jadi luar di sana biasa, juga yang Grace. luar biasa. Grand Fondo emang luar biasa. Tinggal lagi kita mengharapkan untuk pemerintah Kabupaten Loku Selatannya sendiri agar lebih maksimal untuk mensupport kegiatan Grand Fondo ini. Iya. Karena kemarin itu sudah jalan ke-6 ya. Ke-6. Betul, Ke-6. ke-6. Jadi kalau ibarat bayi ini sudah bisa lari sendiri. nih. Betul. Ya, Jadi harapan betul, kita Pak. ke depan ada support maksimal dari pemerintah kabupaten kota sendiri. Tapi Pak Sido, kita bersaing nih ya, maksudnya bagaimana cara kita bersaing, baik itu mempromosikan sektor pariwisata yang mungkin ini juga bisa mendatangkan peluang investasi lah gitu ya Pak ya, yang menjanjikan pastinya untuk para investor ini bergabung gitu Pak. Jadi kalau Kan nggak kita cuma bisa ngasih tahu aja ya ke dia, ini bagus loh, itu bagus loh gitu Pak. Jadi yang jelas ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan di situ. Yang pertama kita harus membuat rencana promosi yang secara komprehensif ya. Jadi promosi ini bisa kita lakukan lewat media sosial, mungkin lewat aplikasi yang seperti kita bilang Giwang tadi kan. Iya. Dan kita juga mengharapkan dari pihak pemerintah agar dapat menggait orang-orang di luar sana, terutama mengadakan event-event rapat-rapat itu ya. Karena kalau ada kegiatan akbar seperti rapat-rapat, dulu pernah tahun berapa itu ada kegiatan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia yang diadakan di Novotel. Luar biasa pengaruhnya, ada mulai transportasi, perekonomian, hunian, kemudian kuliner kan. Nah, ini diharapkan kita tahun ke depan ini dari kita pihak pemerintah akan menggait hal semacam itu, MICE-nya. Jadi dengan banyaknya event-event, banyaknya rapat-rapat yang dilaksanakan di daerah kita di Sumatera Selatan umumnya, tentunya ini akan memancing para investor untuk lebih berminat untuk berinvestasi di Sumatera Selatan, khususnya dalam hal mungkin penginapan ya. Jadi cukup banyak yang kan semenjak era COVID udah banyak juga kan hotel-hotel yang berdiri di kita sini, karena kalau ada event-event seperti MICE yang melibatkan seluruh Indonesia untuk hadir di sini, tentunya hunian hotel akan penuh. Nah, itu salah satu upaya kita. Kemudian juga kita membangun kemitraan komunikasi dengan stakeholder yang terkait. Kita tahu bahwa kalau kita bicara pariwisata itu pentahelik yang bergerak itu. Jadi elemennya di situ masyarakatnya, kemudian dunia usahanya, akademisinya, kemudian medianya juga. Medianya sangat kita perlukan karena untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sumatera Selatan ke dunia luar. Jadi dengan berkolaborasinya stakeholder yang terkait, baik itu dari segi keamanannya, kemudian kebersihan kalau salah satu aja kita tidak ditopang, kemajuan pariwisata ini sulit untuk berkembang. Contoh nih dari sektor keamanan. Orang ingin datang ke suatu tempat pasti dia bertanya aman nggak ya? Betul banget. Itu kan pasti bertanya kan, Masuk ranau gitu ya, aman sering nggak banget. ya? Kalau sudah ada mindset itu, situ banyak copet umpama kan, ini akan mengurangkan minat mereka untuk datang. Kemudian umpama dari masyarakatnya sendiri. Kalau masyarakat nggak peduli, susah kita ngembangkan pariwisata. Kita ini kadang di masyarakat Sumsel ini yang perlu kita ubah tuh mindsetnya. Di masyarakat Sumsel ini kadang semangat miliknya tinggi, ingin menguasainya tinggi, kemilikannya maksudnya. Jadi masih kita ada satu tempat destinasi wisata, jangankan memelihara, kadang banyak tangan-tangan jahil yang merusak objek wisata itu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Bikin grafiti nggak jelas gitu ya. Iya. Kita nanti tahun depan kita ada satu lagi destinasi yang cukup mumpuni dan itu merupakan wilayahnya kita, itu Danau Opi.
Oh, OP itu sekarang lagi dibangun dan insya Allah tahun depan selesai itu akan sama seperti yang ada di Jakabaring. Di situ ada plazanya dan kita akan buat event-event di sana. Mudah-mudahan tahun depan udah selesai dan harapan kita nih yang kami yang ada di pemerintahan ini mohon masyarakatnya untuk menjaga objek wisata ini. Jangan jadi hak milik ya Pak. Iya. Rasa memilikinya tingkat tinggi jadi lampu jalan boyong ke rumah gitu kan ya. Kemudian ada satu lagi nih di samping itu juga kita harus membangun kapasitas SDM-nya. Terutama SDM di dunia wisata ya. Kenapa? Kita tahu bahwa kita ini kekurangan SDM yang mumpuni di bidang wisata. Kita adakan pelatihan-pelatihan, bintek-bintek seperti yang dibicarakan Mas Andika tadi bahwa sayang kalau satu daerah menjadi objek wisata tapi masyarakatnya jadi penonton. Nah, seperti kalau di luar di Bali atau Jogja itu kan masyarakatnya kreatif. Betul banget. Nah, kita kemarin sempat jalan di daerah dataran tinggi Dieng yang pernah mendapatkan ada satu perumahan rumah tua. Masyarakatnya jadi penonton. Nah, makanya ini jadi tantangan kami untuk melatih masyarakat sekitar untuk berkreasi, membuat produk yang bisa dijual sehingga pada saat wisatawan datang ada cindera mata yang dia beli. Nah, itu merupakan upaya-upaya kita di dalam kita mendatangkan investor, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar dan melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Gitu. Mungkin itu ya. Baik. Tapi kalau misalkan di Ranau itu sudah tersentuh yang kayak gitu tuh, Mas Dika? Sebenarnya kalau di Ranau sih beberapa kali saya pun juga terlibat ya dengan di seberpar Oku Selatan untuk melakukan pelatihan contoh ya dengan pemilik-pemilik homestay tiap hari. Kemarin ada tema-tema kayak tentang service excellence gimana karena memang namanya kita pariwisata ya itu kan bisnisnya jasa ya Pak. Jadi bagaimana saat yang punya homestay itu senyum sama nggak senyum itu jauh beda tuh penangkapan dari para tamunya ya. Dan tamu juga kalau apalagi dia dari jarak jauh gitu kan tiba-tiba dia mau nginep yang punya homestay-nya gitu kan cemberut itu gimana kan orang hospitality-nya itu langsung takut ya takut gitu kan jadi ya itu juga mungkin ya jadi PR-nya bareng-bareng Pak baik itu membina masyarakat gitu maupun juga dari stakeholder yang lain karena juga kayak kemarin dari PT Pusri pun kita bikin pelatihan untuk pembuatan sabun dari alpukat karena banyak alpukat di sana Pak karena alpukat itu tergantung gedenya ya. Kalau yang kecil tuh murah banget dijual orang, malah nggak laku gitu. Nah yang kecil-kecil ini mungkin nanti dibikin jadi sabun aja gitu kan, atau kayak di sana juga sentra buah pepaya Pak. Pepaya ini kalau misalkan lagi banyak orang tuh murah banget harganya. Oh gitu. Bahkan sampai aku pernah lihat Pak di salah satu daerah gitu masuk di Oku Selatan satu mobil pickup gitu dibuang gitu aja karena kenapa Pak? Satu mobil pickup? Iya karena murah banget harganya katanya itu mungkin bisa dibikin jadi keripik bisa jadi sabun ya memang jadi oleh-oleh dan juga PR di Danau Ranau juga belum banyak yang bikin craft Pak kerajinan. Craftnya kan tadi kan oleh-olehnya cuma pokat, gula merah, kopi. Nah craftnya masih jarang. Craftnya belum jarang. Belum jalan. Seperti Sriwijaya Grand Fondo kemarin kan kalau masyarakatnya jeli, mereka bisa membuat semacam gantungan kunci atau kaos-kaos dijual di sana kan yang Grand Fondo. Itulah tadi itu salah satu PR kita untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Betul. Oke, baiklah. Nah ini saya bacakan juga nih akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Bu Anggi yang pasti butuh kesadaran masyarakat agar tetap menjaga kebersihan. Nah itu saran yang bagus ya sama-sama. Betul banget. Nah jadi ini udah pukul 16 lebih 55 menit nggak berasa. Pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat nggak berasa. Jadi silakan saja sebelum kita akhiri perbincangan kita ini mungkin Pak Sido dan juga Pak Dika bisa memberikan closing statement ya untuk pendengar atau pemirsa RRI yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Silakan mungkin Pak Sido, silakan. Boleh. Jadi pesan kami nih kepada seluruh masyarakat atau pendengar di Sumatera Selatan, mari kita turut andil berperan untuk aktif dalam kemajuan pariwisata di Sumatera Selatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Seperti contoh nih kalau hobi yang TikTokan nih mungkin bisa mempromosikan wisata di daerah kita sendiri agar bisa dikenal di daerah lain. Bikin konten yang bagus ya Pak ya. Iya, itu aja mungkin statementnya. Baik, kalau Pak Dika? Wah, kalau saya sih ada berbau-bau promo sedikit boleh ya? boleh. Oke. Jadi mungkin untuk masyarakat Sumatera Selatan ya. Jadi utamanya Palembang dulu deh ibaratnya kan. Pasti banyak banget orang-orang yang belum tahu tentang gimana kerennya Danau Ranau. Ya, gimana itu kalau udah ke sana tuh tadi kata Bapak tadi ya, malas pulang jadinya. Malas pulang ya. Silakan nanti untuk
kalau misalkan mau ke Danau Ranau gitu dan ribet gitu mau ngatur waktunya gitu kan, mau naik kendaraan apa, aman nggak dan Iya, sebagainya ya. Jadi bisa nanti menghubungi Farita aja ya. Nanti cari aja di Instagramnya Farita Pusri Wisma Danau Ranau atau tour. Itu kita bisa bikin package untuk wisata yang sekarang kita bikin itu adalah untuk ke Danau Ranau. Itu open tripnya sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi ya. sampai nanti Desember 2024 kita bikin jadwalnya 1 bulan 2 kali. Jadi bisa banget kalau kamu pengen explore tadi gimana serunya kita main rafting ya Pak. Iya, main rafting. Iya, itu ingin yang apa namanya kalau kita gatal-gatal berarti kita mau mandi belerang. Belerang di air panas, pulang-pulang glowing. Baik. Bisa banget menghubungi Farita Pusri. Oke, itu sih kalau dari saya. Atau mungkin bisa langsung kontak Tata juga bisa ya. Baik. Atau langsung buka aplikasi Giwang tadi ya Pak ya. Jangan lupa download ya untuk masyarakat, untuk warga Sumsel ya. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber sudah hadir di Pro 1 Palembang sore hari ini. Pak Sido Santoso SCMM, Kabid Pengembangan Pemasaran Disbutar Sumsel. Terima kasih Pak Sido. Assalamualaikum. Pak Andika Nugraha SPC Amikom, Direktur PT Sri Varia Wisata atau Farita Pusri ya. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda lagi ya. Begitu. Siap. Baik, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Belajar Sumba. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik